teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi teman-teman, di siang ini aku udah berada di Karoseri Laksana. Kita bakal jemput unit lagi pastinya. Dan unitnya ini teman-teman bisa dibilang bis pendatang baru di rute Jakarta Padang ya, Jakarta Sumbar lebih tepatnya. Yaitu adalah Palala teman-teman. Mungkin kalian juga udah banyak tahu ya. Ini busnya bisa dibilang belum jalan lama, cuma armadanya udah banyak banget karena sangat diminati di jalurnya teman-teman, khususnya di trayek Jakarta Padang Bukit Tinggi sekitarnya ya. Nah, oke teman-teman, ini kita bakal jemput 2 unit dari Karoseri Laksana ini. Ini masih SR2, masih tetap juga panorama kelas alias busnya itu single glass. Oke teman-teman, penasaran seperti apa untuk keseruan kita jemput unit kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel YouTube Bima Ramatullah. Oke, yuk kita ikuti terus video ini sampai selesai. Cat, cus! Oke teman-teman semuanya, kali ini saya sudah berada di showroomnya Laksana ya. Jadi bis yang mau rilis semua itu berawal dari sini. Biasanya di sini ada pemotretan atau pembuatan video ya. Nah, ini di belakang saya udah terdapat 2 unit Palala yang akan siap rilis pada sore ini. Nanti selengkapnya kita bakal lihat ya, apa aja sih fasilitasnya, apa bedanya dari Palala yang sebelumnya. Kalau ini itu unit yang ke-10, 9 dan 10. Jadi bisa dibilang cepat juga perkembangannya ya, karena dia tuh baru berkembang belum ada 1 tahun mungkin. Bahkan ini udah sampai 10 bis. Wah, cepet banget, berarti kan sangat diminati di jalur Jakarta Sumbar ya khususnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja cek unitnya satu persatu ya. Apa sih yang bedain, dan nanti apa sih filosofi dari bus ini, fasilitasnya seperti apa aja. Langsung ikuti terus video ini sampai selesai. Yuk, capcus! Baik teman-teman, kali ini saya sudah berada di lantai 2 showroomnya milik Laksana ya. Nah, kali ini aku ditemani sama Mas Didit. Silakan dulu dong Mas. Oke, teman-teman. Saya Didit Zainanto dari Karoseri Laksana, orang dalam yang biasa di luar. Ya, jadi gini Mas Didit, aku mau tanya-tanya tentang rilisnya PO Palala ini. Jadi untuk lebih umumnya aja ya, biar orang mudah memahami. Bis Palala ini menggunakan bodi apa sih Mas? Oke, jadi Palala ini dia pakai bodinya SR2 Panorama dengan sasis Mercedes-Benz, tapi ini tipenya transporter bus. Jadi bagasinya lebih luas daripada yang 1626 biasanya teman-teman. Ini lebih luas, jadi lebih tinggi. Untuk ngangkut motor bisa muat juga. Berarti motornya nggak miring ya? Nggak miring. Termasuk motor gede-gede, motor laki lah itu bisa masuk dengan berdiri. Oh iya, berarti kayak osor gitu ya? Iya betul. Ya. Itu setara dengan itu bagasinya. Terus kan Palala sebelumnya ngerilis juga nih Mas. Sebelumnya ada nggak sih yang beda sama yang rilisan sebelumnya itu? Kalau yang beda sih saya rasa nggak begitu banyak perbedaan ya. Yang beda cuma di tahun rilisnya aja teman-teman. Dan juga untuk unit ini yang beda nomor lambungnya. Sedikit cerita aja, Palala ini dia pemilik SR2 Panorama terbanyak teman-teman. Dia punya 8 unit SR2 Panorama, dan SR2 Panorama ini juga limited edition juga. Diproduksi terbatas hanya tahun 2021 sampai 2022 bias ini aja, dan ini terakhir kali yang pakai SR2 Panorama. Berarti patut apa ya, bisa dibilang di plus banget itu sih, karena dari awal rilis pun dia kayak gini. Iya, yang mencetuskan Sumatera pakai single glass, bring back to single glass era ya Palala ini kan ya. Tapi sebelumnya ada kalau nggak salah itu Sun ya. Apa Ya, itu beda Sun. Mas? Cuma kan Sun kemarin dia pakai Golden Dragon dan sasisnya bukan 0 km juga. Iya. Jadi memang benar-benar yang grass dari nol katakan itu ya Palala ini. Pantas, berarti aku nggak salah kalau ngasih judul apa ya, penggebrak single glass lagi gitu ya. Betul. Khususnya di daerah Sumatera ya Mas. Nah terus untuk bagian fasilitas Mas, mungkin apa ada yang lebih detail lagi yang membedakan bus Palala ini itu Mas? Untuk fasilitas sebenarnya untuk Palala di
Sumatera ya. Untuk lintas Sumatera ini menurut saya dari beberapa PO yang bikin di sini, ini salah satu yang mengubrak Sumatera juga. Oh gitu ya? Menurut saya ya. Kalau teman-teman ada yang lainnya seperti Mas Bima yang melalang buana ini, kalau saya kan sebatas di karoseri Laksana, jadi mungkin dari karoseri lain ada yang lebih tinggi ya, mohon dimaklumi kalau saya nggak tahu. Saya tahunya hanya di karoseri Laksana. Jadi untuk Palala ini dia pemilihan seatnya juga dari bahan-bahannya pun Mas Bima juga tahu itu lebih lebih soft lah, bahan-bahannya lebih baik. Kalau nggak salah dia bahan dari joknya itu yang terbaik ya di Rimba Kencana, dan itu cuma dipakai di beberapa PO aja. Itu salah satunya. Terus unit ini juga dilengkapi dengan 2 dispenser atau 1 dispenser, 1 coffee maker ya. Nah itu jarang banget bis yang pakai 2. Ini malah dipakai 2, 1 di depan, 1 di belakang. Jadi buat row yang di depan dia bisa ngambil yang ke depan, yang di belakang bisa ambil yang di belakang. Jadi nggak ganggu gitu. Terus ini juga dilengkapi dengan air purification, jadi udara di dalam bus selalu terjaga untuk fresh lah udaranya, kayak gitu. Terus apalagi ya, bahan-bahan yang dipilih juga ini termasuk yang tipe-tipe tertinggi. Dari vinilnya juga dia pakai standar dari Laksana, dia pakai Tarabus dengan tipe ya dari Tarabus, tipenya elegan grey, motif-motif kekayuan kayak gitu. Mungkin itu apalagi ya. Terus lantai bagasinya dia juga pakai bordes aluminium, jadi itu salah satu lantai bagasi yang tahan karat, dia nggak akan karatan. Apalagi di Sumatera itu kan dia sering nyebrang kapal ya, pasti kan sering kena air laut. Air lautnya ini yang bahaya, makanya dia banyak pakai bordes bagian bawah biar nggak karatan. Mungkin itu aja sih ya Mas ya. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau untuk lebih detailnya coba nanti kita masuk sebentar aja ke bagian interiornya biar kalian nggak terlalu penasaran. Yang pasti ditemenin Mas Didi juga. Oke? Gitu. Masih lanjut ini. Masih lanjut. Siap. Oke. Yuk kita langsung ke bawah biar lebih dekat dengan bisnya. Yuk. Capcus. Baik teman-teman, seperti janji saya tadi, saya akan menjelaskan apa sih filosofi dari Ferry Bus Palala ini. Sekarang kita mulai dari logonya aja. Dari logonya udah kelihatan ya, kalau ini adalah induk padi, jadi semakin tinggi dia tidak sombong lah katakan, jadi semakin tinggi. Walaupun dia ibaratkan sudah mempunyai nama, nggak sombong ya. Palala itu artinya jalan-jalan lah, jadi kita suka berjalan-jalan kemana saja gitu. Yuk, terus langsung. Di sini mungkin orang-orang pada nganggapnya sepele, tulisan Palala ini. Padahal di sini tuh ada artinya teman-teman. Kalian tahu rumah Gadang? Tahu kan yang di Sumatera? Nah, ini masuk dalam sini tuh. Ujung-ujung rumahnya itu kan lancip. Nah ini artinya. Terus kita lanjut lagi. Sekarang masuk di bagian warnanya, liverinya. Kenapa warnanya silver atau abu-abu ini? Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kenapa gitu? Kulit manusia itu nggak ada yang putih banget. Adanya yang gelap tapi nggak putih banget ya, nggak ada putih banget, intinya nggak ada yang sempurna. Tapi di konsepkan ini kita selalu untuk menjadi yang sempurna gitu teman-teman. Walaupun gelap kan biasanya nggak gelap banget, terang itu terang banget. Nah, jadi di sini bisa dibilang netral juga. Tapi untuk berusaha menjadi yang maksimal. Terus untuk warna gold di sini ini adalah reward ya. Kalian tahu lah emas itu pasti sangatlah berharga ya. Nah, ini arti dari emasnya ini. Terus untuk biru di sini itu apa ya, biar suasananya itu adem, karena bus ini tetap berjalan kan di dalam kabin panas mesin. Nah, ini jadi biar selalu adem aja di jalan, biar ada filosofinya seperti itu teman-teman. Ini arti dari biru. Baik teman-teman, jadi kita lanjut. Di sini ada motif batik. Sebenarnya ini kalau dari bahasa Sumatera Barat ini adalah songket. Songket ini asli dari Silungkang. Nah, itu teman-teman. Jadi kenapa ditaruhkan songket di sini? Karena untuk mengangkat budaya dari Sumatera Barat. Kebetulan bus ini juga kan asli Sumatera Barat, tepatnya di Kota Solok teman-teman. Gitu. Terus lanjut lagi ke sini ada livery berwarna merah. Ini menandakan semangat juang ya. Kalian tahu sendirilah apa sih arti merah di bendera Indonesia. Nah, itu. Ini di sini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja. Sekarang kita langsung masuk ke bagian interior.
Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk aja ke bagian interior bus ini. Karena bisa dibilang bus ini tuh interiornya dari awal rilis sampai sekarang masih konsisten dengan kelas panorama kelasnya ya. Yuk kita langsung masuk aja, seperti apa sih fasilitas yang ada di dalam bus Palala ini. Yuk, kita cus. Oke, teman-teman, ini saya udah duduk di kabin driver ya. Dia menggunakan sekat, tapi ini sekatnya nggak kayak sekat biasa. Ini bisa kelihatan dari dalam, nanti kita bisa lihat. Terus di sini engine sendiri Mercy ya, yang sudah dibilang tadi, Mercy 1626 sudah menggunakan air suspension, jadi sudah nyaman, nggak kriat-kriat lagi ya. Tuh, ini teman-teman, untuk tampilan dashboardnya juga dengan model terbaru ya. Baik teman-teman, kali ini kita sudah berada di bagian kabin penumpang dari PO Palala ini. Seperti yang saya bilang tadi, PO Palala ini bisa dibilang fasilitasnya paling apa ya? Paling komplit lah, bisa dibilang seperti itu karena banyak banget yang tersedia di sini teman-teman. Nanti bisa dijelaskan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Didit. Monggo Mas Didit dijelaskan aja apa aja sih fasilitas yang ada di dalam kabin bus Palala ini. Oke, thank you Mas Bima. Oke, lanjut. Kita apa ini namanya? Tour di interiornya bus karoseri Laksana ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini dalamannya karoseri Laksana ya seperti ini. Sebenarnya untuk bis itu bisa custom semaunya customer. Jadi asalkan spek cocok, harga cocok, bisa dibuat seperti apa maunya customer. Nah, seperti Palala ini dia membuat bisnya untuk akap dengan 30 seat, dilengkapi dengan avot di masing-masing unitnya. Ini juga request dari Palala sendiri. Oke, yuk kita lihat-lihat ada apa aja daleman dari PO Palala ini. Oke, kita mulai dari yang ada di depan aja ya teman-teman ya. Kali ini namanya tutup plafon teman-teman, tutup bagasi plafon. Jadi ini warna-warna seperti ini juga bisa di request dari customer masing-masing PO. Jadi ini Palala mengkombinasikan warna ini dengan wooden atau motif-motif kekayuan ini biar menyatu. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat untuk bagasi plafon ini Laksana membuat desainnya itu seperti ada lekukan seperti ini. Kenapa dibuat seperti itu? Biar barang-barang yang ada di dalam tidak jatuh teman-teman. Ini di karoseri Laksana untuk plafon ada dua pilihan. Jadi ada yang pakai tutup dan nggak pakai tutup. Nah, untuk ini Palala dia menyematkan plafon dengan bagasi yang pakai tutup teman-teman. Nah, ini bisa dibuka tutup seperti ini untuk barang-barang supaya tidak terjatuh. Nah, kemudian plafon yang dimiliki Palala ini adalah tipe tertinggi dari karoseri Laksana, yaitu plafon F. Ini kebetulan plafonnya untuk tipe SR2. Sekarang SR3 sudah ada plafon baru lagi. Nanti kalau Palala bikin SR3, kita review yang baru-barunya ya Mas Bima. Oke. Nah, untuk plafon yang baru ini mereduksi berat supaya lebih ringan teman-teman. Jadi menjawab juga teman-teman banyak nih mungkin di komenan Mas Bima di YouTube lain-lainnya. Kok masih bisa RK atau sasis 260 dibikin XHD. Nah, salah satunya Laksana juga berinovasi di area plafon dengan memberikan plafon terbaru teman-teman. Lebih rigid, lebih ringan untuk pengaplikasiannya sudah di SR3. Kalau ini masih di SR2, masih pakai plafon yang lama. Begitu untuk plafonnya. Kemudian kita lanjut Seat. Oke, seat Mas Bima. Oke, untuk seat ini dia pakai rimba kencana dengan custom Buka. dari Palala. Nah, ini ada logonya Palala, teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman bisa meraba nggak ya? Ini Ya, beda dari yang lain. rasakan aja ya. Rasakan aja, teman-teman bisa lihat di sini. Ini teman-teman bisa lihat. Kita tekuk ke sana sampai mentok, digini-giniin nggak apa-apa, langsung balik teman-teman. Nah, ini Kualitas. bahannya kalau menurut dari pihak PO Palala kemarin kan menyebutkan ini cuma dipakai di beberapa PO saja. Dan belum banyak PO yang memakai ya. Dan ini teman-teman bisa coba langsung di PO Palalanya untuk menikmati seat ini yang pasti sangat enak sekali untuk perjalanan jauh ini teman-teman. Oke. Terus seatnya dilengkapi dengan sandaran kaki dan juga ada sandaran tangan, juga dilengkapi dengan USB charge masing-masing. Ada juga di sini, ada juga di avotnya. Ini banyak banget untuk teman-teman bisa ngecas HP, tapi jangan untuk ngecas yang lainnya ya, kecuali HP. Ini untuk HP aja.
Oke, kita lanjut kemana Mas Bima? Untuk avotnya nih, belum Oke. disebut tadi. Oke, avotnya di masing-masing seat ini ada semua teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, bahkan di area depan yang nggak ada seatnya lagi di depannya itu juga ada. Biasanya nggak ada itu ya? Nah, biasanya nggak ada, adanya TV kan di pojokan. Nah, ini tetap dikasih satu-satu. Dia ada 2 di bagian kanan dan juga ada 2 di bagian kiri. Jadi adil semuanya ini, adil dan makmur untuk Terus untuk PO Palala. model sekat ini model terbaru apa gimana Mas? Oke. Karena dia kan lebih apa ya, lebih terlihat depannya gitu. Oke, untuk sekat yang dipakai PO Palala ini teman-teman, dia adalah sekat model terbaru juga yang diaplikasikan dan pertama kali dipakai di PO Palala juga untuk sekat yang ini ya teman-teman. Dan ini ditutup juga oleh PO Palala di SR2 Panorama untuk yang ini, tapi diaplikasikan juga sih untuk SR3. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti kalau Palala bikin lagi, kita lagi develop untuk tim laksana ya, lagi develop untuk partisi depan lebih los lagi pandangannya. Nantikan aja nantinya, pasti ada kejutan lagi untuk bagian area depan. Oke. Terus untuk dispenser juga tersedia 2 ya Mas ya? Oke, dispenser di PO Palala ini ada 2. Yang bagian depan itu dispenser khusus untuk, mungkin bisa dibilang dispenser yang biasa kayak di rumah ya. Iya. Tapi ini untuk yang di bis sih, untuk air panas dan juga air dingin aja. Kalau di belakang khususan untuk air panas, karena di belakang itu ada, kalau disebut di PO Palala ini ada hashtagnya Palala Cafe ya enggak? Iya, Kopinya ada. Palala. Di belakang nanti kita Di lihat. belakang nanti kita lihat. Di sana tersedia banyak kopi pilihan, apalagi di Sumatera ya enggak? Kopinya ngantem teman-teman. Nah, Dan ini semua free teman-teman, fasilitasnya yang ada di belakang, misalkan nanti disediakan kopi, teh, itu free. Kalian itu tinggal ambil aja sepuasnya, sampai moncor bisa dibilang gitu. oke. Terus di dalam unit ini teman-teman juga nggak perlu khawatir dengan masih adanya virus-virus yang tersebar di Indonesia. Unit ini sudah dilengkapi dengan air purification atau UV filter yang ada di bagian depan untuk unit ini. Parameternya ada di depan. Tapi untuk area bus ini dari depan sampai belakang, udaranya sudah difilter ulang untuk udara yang lebih baik di dalam bis Lebih ini. steril teman-teman. gitu ya, Mas ya? Lebih steril dan juga ramah lah buat pernapasan kita. Oke. Kemudian lanjut ke belakang. Ini aku boleh komen nggak? Boleh. Deket-deket. Ini sebenarnya ya serba salah juga. Ini aku kurang sukanya sama sekatnya dari pertama kalau nggak salah ya. Ya. Modelnya kan masih sama. Ini kayak gini nih, ke dalam gini. Jadi bentrok kadang aku masih kemarin ngalamin pas aku lagi on board. Di situ ada penumpang. Kita bukanya ke dalam, jadi ribet gitu. Ya, Masih tabrakan. Emang untuk desain ini bisanya dibuka ke dalam. Kalau keluar Mentok sudah juga, ya ke kan? seatnya. Iya. Nah, ini kenapa juga dibikin miring. Nah, ini Biar bisa supaya buka. bisa dibuka dengan lebih leluasa. Iya. Seperti itu. Nah, untuk Sumatera tipe-tipe smoking seperti ini semuanya kayaknya pakainya seperti ini. Kayak gini juga. Hampir semuanya pakainya kayak gini. Gitu ya. Ya kayak yang saya bilang serba salah sih, mau dikeluarin juga dia nggak bisa buka, ke dalamnya juga bentrok sama yang di dalam Nah, kan. kalau ada yang di dalam, kayaknya itu yang di dalam cuma muat satu orang. Jadi orang. harus bergantian juga. Gantian. Jadi kalau kita mau ke dalam ya tok dulu yang di dalam suruh keluar. Mas Iya. gantian udah lama. Kadang ada penumpang yang nggak tahu diri gitu mas. Nah, karena enak ada kopi, Iya. bisa ngerokok juga sepuasnya di situ. Betul. Ya wes, nggak usah beli seat ya di situ aja. Sekali dong. Nah teman-teman, jadi kan ini tadi udah dijelasin tentang sekat dan smoking room yang ada di bus ini. Nah di dalam sekat ini itu terdapat juga toilet teman-teman. Jadi toilet ini nggak bisa buat BAB ya mas ya? Ya, toilet ini memang dikhususkan untuk buang air kecil saja. Nah, teman-teman jangan pernah sekalipun untuk BAB di situ, karena ini toiletnya ini juga untuk unit-unit yang sekarang ini dia sudah jarang banget yang memakai tandon.
Terakhir kita lihat kalau nggak salah ada PO Raya yang dulu pakai tandon. Tandon itu area tampungan, bawah. Mas. Tampungan untuk dia buang air kecil saja. Itu Oh. pun nggak boleh buang air besar. Walaupun sudah ada tampungan Tampungannya. di bawah ya. Seperti itu. Nah, untuk di Laksana sendiri toiletnya ada banyak pilihan juga. Toilet mau di kiri, di kanan, di tengah ada semua komplit. Tapi intinya satu, semua nggak boleh dibuat perak atau BAB. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, memang seperti yang dikatakan Mas Bima tadi, untuk area ini agak ribet untuk membuka dan menutupnya. Tapi sisi negatifnya seperti itu tadi yang dikatakan Mas Bima. Sisi positifnya ada juga teman-teman. Apa tuh? Tapi seperti ini, ketika kita masuk ke ini, kita harus masuk dulu ke sana. Iya, tabrak. Nah, kita masuk ke sana. Ini kan dipastikan nggak ada orangnya dulu ya. Ya. Ini kan buat satu orang. Nah, kita masuk ke dalam. Begitu kita masuk ke dalam, ini tertutup lagi kan. Iya. Nah, terus kita buka toilet. Ya. Baru buka toilet. Ya. Ini sudah tertutup. Nah, udara yang ada di toilet, pesing dan lain-lain lah apa Nggak itulah. tahu itu ya. Dia nggak bakal masuk ke keluar, sini, ya. nggak bakal keluar ke kabin. Jadi dia ada fan flattener di situ dan juga ada fan elektrik di dalam. Jadi fan-nya itu maksudnya buat udaranya keluar keluar gitu, ke keluar. Nah, jadi nggak ngumpul Kabin. di dalam kabin Nah, dari Orbus seperti ini. itu. Gitu cara gampangnya. Nah, oke, kita lihat yuk toiletnya seperti apa buat teman-teman semua. Nah, sudah. Oke teman-teman, kita sudah ada di toiletnya nih. Untuk toilet ini yang dikhususkan untuk kencing aja, walaupun ada klosetnya, tapi nggak boleh untuk BAB. Nah, di sini ada fasilitas juga, yaitu ada pakai flasher ini teman-teman. Kalau disemprotkan ini airnya mengalir deras. Jadi seperti ini. Kemudian toilet Laksana ini juga dilengkapi dengan AC. Jadi di dalamnya ada AC-nya juga dan juga fan flattener. Nah, walaupun ada AC-nya, teman-teman jangan lama-lama di toilet karena kalau kita terkunci di toilet, kita nggak bisa lihat luar terjadi apa. Selesai kencing keluar, balik ke tempat duduk lagi, kemudian pasang seat belt, lalu duduk dengan nyaman untuk menikmati perjalanan. Nah, mungkin itu toilet dari karoseri Laksana. Teman-teman bisa menikmatinya selama perjalanan, khusus buat kencing aja. Bim, Tami Bim. Oh, iya. Wayahe gantian. Ayo. Oh iya, biar. Aduh. Oke. Mas Bima ini posisinya dia lagi di Kanjeng Macan, teman-teman. Jadi Atau lebih apa ya, lebih enak dikenal tuh tempat istirahat driver. oke, Kandang Macan di Laksana ini teman-teman, atau tempat istirahat driver ini by request juga. Jadi ada spek yang pakai kandang macan, ada yang enggak, ada yang minta di belakang gini, ada yang minta di bagasi juga untuk tidur driver. Nah, untuk lebar dari tempat tidur driver ini juga spesifikasinya masing-masing PO punya ukuran sendiri-sendiri juga. Kadang ada yang minta 40 cm, ada yang minta 50 cm, tergantung badan drivernya. Kalau yang kayak Mas Bima ini kayaknya 40 cm cukup. Nah, kalau yang kayak yang gendut-gendut itu 50 cm itu Body shaming cukup, ya enggak, yang gendut berarti makmur. Kayak gitu teman-teman. Oh, gitu ya? Untuk Palala ini dia dilengkapi dengan sekat juga teman-teman. Jadi nggak akan terganggu ini seat yang bagian belakang, dia nggak akan sampai mentok ke belakang ketika direbahkan. Jadi ada sekatnya ini, juga ada korden untuk privasi dari driver yang sedang melakukan kegiatan tidur di belakang atau beristirahat, kayak gitu teman-teman. Nah, di bagian belakang juga ada lampunya ketika ini, jadi nggak begitu gelap ya teman-teman di area belakang, walaupun untuk floor, lantai dan lainnya dia hitam semua nih, jadi nggak gelap kayak gitu teman-teman. Oke, itu cukup. Mas Bima sudah mau geser ke depan ke area kabin untuk bertugas selanjutnya. Oke, makasih Mas Didit yang udah menemani kita review nih di malam ini, lengkap dari eksterior tadi dijelaskan sampai ke bagian interior ini. Oke teman-teman, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru di channel Bima Rahmatullah. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Orang Dalam Laksana. Oke, karena ada saya di sini, subscribe gak subscribe
sakaremu teman-teman. Ndak makso. Nama channelnya apa? Yo, nama saya Didit Sakaremu. Didit Zainanto. Didit Zainanto. Jangan kalau itu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.